I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 2101149. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana biografi dari Muhammad Syahrur dan bagaimana pemikiran beliau. Mengenai dari biografi Muhammad Syahrur, Muhammad Syahrur ini adalah seorang pemikir Muslim. Beliau ini berpikiran liberal dan beliau lahir pada tanggal 11 April 1938 di Damaskus. Nah, nama ayah beliau adalah Dib ibn Dib Syahrur dan nama ibu beliau adalah Siddiqah binti Salih Faliun. Nah, beliau ini dikaruniai 5 orang anak yang beliau itu dapatkan dari istrinya, yaitu Azizah. Nah, nama anak beliau itu adalah Lais Torik, yang kedua itu adalah Lais, yang ketiga itu adalah Basil, yang keempat itu Masun, dan yang terakhir itu adalah namanya Rima. Syahrur ini menerima pendidikan dasar dan menengah formalnya itu non keagamaan, karena ini berdasarkan dari perintah ayah beliau. Nah, dari itu setelah Syahrur ini sekolah dasar, SMP, SMA, lalu saat usia 19 tahun Syahrul ini melanjutkan studi S1-nya itu di Universitas Moskow yang berada di Syria. Syahrul menawarkan segenap gagasan pemikirannya. Karena keunikan ini tidak lepas dari background Syahrul. Dia itu adalah sebelumnya kita ketahui bahwa Syahrul ini adalah dia mengambil jurusan teknik sipil. Setelah itu kita tidak tahu bahwa dia ini bisa menghasilkan sebuah karya, sebuah kitab yang dimana kita ketahui bahwa kitabnya yang berjudul Kitab Al-Quran itu bisa dia kembangkan dan bisa dia karyakan seperti sekarang sehingga berkembang dan menjadi kitab yang kontemporer. Oleh karena itu Muhammad Syahrur ini tidak sama sekali ada hambatan ketika beliau menuntut ilmu ke Moskow. Ketika beliau pergi untuk menuntut ilmu, itu tidak ada sama sekali hambatan untuk biaya ataupun transportasi untuk pergi menuntut ilmu. Karena Syahrul ini sudah mendapatkan beasiswa dan sudah dibiayai sejak beliau masuk universitas. Di sini Muhammad Syahrul itu memiliki 4 karya kitab. Yang pertama itu ada namanya Al-Kitab wa Al-Qiraah. Yang kedua itu namanya adalah Dirasat Al-Islamiyah Mu'asirah Al-Dawlah Al-Mujtama. Yang ketiga itu ada namanya Al-Iman wal Islam Ma'zumat Al-Qiyaman. Yang terakhir itu namanya adalah Nahwa Usul Al-Jarinah Al-Fiqhi Al-Islami Al-Mar'ah. Selanjutnya mengenai pemikiran Muhammad Syahrul. Jadi Muhammad Syahrul itu memiliki banyak sekali pandangan terhadap wanita. Nah, di sini saya mengambil pandangan Muhammad Syahrul mengenai poligami. Jadi terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana definisi atau pendapat Muhammad Syahrul mengenai poligami. Jadi menurut Muhammad Syahrul, poligami itu adalah seorang laki-laki yang telah menikah dengan seorang wanita. Lalu kemudian seorang laki-laki ini menikahi wanita yang janda dan memiliki anak yatim dengan waktu yang bersamaan. Jadi menurut Muhammad Syahrul ini tentang ayat diperbolehkannya poligami, maksudnya itu adalah Allah memperintahkan untuk berpoligami. Tapi menurut Muhammad Syahrul itu ketika Allah memperbolehkan untuk berpoligami, tapi Muhammad Syahrul ini berpendapat bahwa Allah itu sangat menganjurkan untuk berpoligami. Namun di sini
memiliki dua syarat yang harus dipenuhi jika seseorang itu ingin berpoligami. Yang pertama itu adalah istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu harus janda dan memiliki anak yatim. Dan yang kedua itu adalah rasa khawatir itu tidak timbul ketika dia ingin menafkahkan istri pertamanya sampai istri keempat itu tidak ada rasa timbul khawatir apakah dia itu bisa menafkahkannya atau tidak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana biografi dan pemikiran dari Muhammad Syahrul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.